Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep keamanan jaringan. Oke, langsung saja kita mulai. Di mana pada pembahasan kali ini kita akan mengetahui dulu nih tujuan pembelajaran kita apa. Yang pertama, kita akan mengetahui keadaan cyber saat ini. Kemudian yang kedua ada namanya aktor ancaman, dan yang ketiga itu nanti kita akan membahas malware, dan yang keempat itu adalah serangan jaringan yang umum terjadi. Oke, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu keadaan keamanan cyber saat ini seperti apa. Jadi kita ketahui bahwa penjahat dunia maya sekarang ini itu memiliki keahlian, memiliki alat yang diperlukan untuk menghancurkan infrastruktur jaringan kita, sistem kita gitu ya. Nah, alat ini sering seiring waktu itu akan berkembang terus. Jadi melihat perkembangan teknologi saat ini semakin canggih, maka tools yang digunakan si penyerang pun juga akan semakin canggih gitu ya. Nah, di sini kita kan biasanya harus mempertahankan jaringan kita gitu ya, supaya aman. Kita harus melindungi pengguna yang ada di organisasi kita gitu ya. Kemudian kita juga harus melindungi perusahaan kita, baik itu dalam hal yang komersial gitu ya. Nah, tapi kita juga harus saling mengingatkan atau kita harus memberitahu ke pengguna untuk mengetahui istilah-istilah seperti misalkan persyaratan yang ada di keamanan. Apa aja istilahnya? Misalkan satu, ada yang namanya aset. Aset itu adalah sesuatu yang berharga di suatu organisasi. Ya, bisa saja di dalam situ nanti ada orang, ada sumber daya, kemudian ada data gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Nah, ada yang namanya vulnerability. Nah, apa ini vulnerability? Vulnerability itu adalah kerentanan. Kerentanan yang terjadi pada sistem kita. Mungkin pada saat sistem kita dibangun itu memiliki desain yang kurang bagus. Atau misalkan kalau di perangkat jaringan itu bisa saja karena firmware perangkat yang kita gunakan ada bug-nya atau belum diupdate, sehingga itu juga bisa jadi celah si pelaku ancaman untuk menyerang perangkat kita gitu ya. Nah, kemudian ada namanya ancaman. Nah, ancaman ini apa? Ancaman ini adalah potensi bahaya yang dapat terjadi pada aset, yang dapat terjadi pada perangkat jaringan kita, atau yang dapat terjadi pada infrastruktur kita gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada namanya exploit. Nah, exploit ini adalah mekanisme yang biasanya digunakan untuk melakukan penyerangan. Jadi, kalau kita nyerang, nah itu biasanya menggunakan teknik exploit supaya kita bisa masuk ke sistem yang memang kita mau retas. Nah, setelah itu ada namanya mitigasi. Jadi, mitigasi ini adalah usaha yang kita lakukan. Setelah misalkan kita diserang, apa sih yang kita lakukan supaya serangan ini sudah tidak terjadi lagi gitu ya. Jadi di masa depan kita sudah tidak terkena serangan yang sama, karena kan kita sudah melakukan mitigasi, sudah melakukan perbaikan, sudah melakukan tindakan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada namanya risk. Nah, risk itu adalah risiko. Nah, risiko itu apa? Kemungkinan ancaman yang dapat terjadi pada kita. Nah, biasanya itu akan mempengaruhi organisasi. Ya, biasanya itu untuk hal yang negatif. Jadi misalkan kita punya satu perusahaan nih, kemudian ada orang menyerang kita gitu ya. Nah, orang menyerang kita itu kan pasti akan menimbulkan risiko pada kita. Kalau misalkan dia menyerang ke server kita jebol, data kita dihilangin semua, nah itu kan pasti risikonya bisa tinggi, apalagi data yang hilang itu adalah data-data yang benar-benar dibutuhkan oleh organisasi. Maka kalau kita lihat, berarti itu risikonya sangat tinggi gitu ya. Nah, jadi untuk mengukur risiko ini biasanya menggunakan probabilitas ya.
terjadinya suatu peristiwa dan dampaknya seperti apa. Oke, nah sekarang di sini kita akan melihat vektor dari serangan jaringan. Nah, apa itu vektor? Vektor adalah jalur masuknya serangan ke tujuan. Misalkan kita punya server nih di perusahaan. Nah, jadi vektornya itu bisa saja serangan itu akan masuk dari internet ke internal kita, atau bisa juga dari dalam internal kita yang menyerang kita sendiri. Nah, biasanya kalau serangan dari internet itu kan ada proteksinya di depannya, biasanya ada firewall gitu ya. Tetapi kalau misalkan serangan dari dalam, nah itu biasanya karena kita tahu ini adalah internal kita, proteksinya pasti tidak terlalu ketat. Tetapi kalau misalkan ada orang yang melakukan serangan ke kita, serangan ke server kita di internal dan serangannya itu dari internal, maka itu bisa menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Kenapa? Karena dia mengetahui selak-beluk jaringan kita. Dia lebih mudah mengakses ke jaringan kita. Dia lebih mudah menyerang ke jaringan kita. Makanya itu serangan dari internal itu jauh lebih berbahaya mungkin dibandingkan serangan dari luar. Oke, nah akibatnya apa kalau misalkan kita diserang? Pasti itu akan berdampak terkait yang namanya kehilangan data atau biasa disebut dengan data loss. Kalau misalkan kita kehilangan data atau misalkan data kita hilang secara tidak sengaja atau dicuri atau bocor ke dunia luar, nah kehilangan data ini dapat mengakibatkan banyak hal. Yang pertama, kerusakan merek atau hilangnya reputasi kita gitu ya. Kemudian yang kedua, kehilangan keunggulan kompetitif. Kita sudah tidak bisa bersaing lagi dengan saingan kita misalkan gitu ya. Kemudian kita kehilangan pelanggan. Pelanggan hilang, otomatis nggak dapat cuan, nggak dapat keuntungan. Yang ada malah kehilangan pendapatan gitu ya. Belum lagi kalau dituntut hukum gitu ya. Nah, untuk memperbaiki perusahaan kita itu pasti butuh biaya yang besar. Kemudian belum tentu juga akan benar-benar bersih gitu ya. Nah, makanya itu setiap organisasi yang merasa penting terkait masalah keamanan, nah biasanya itu mereka memiliki profesional keamanan di bidang jaringan ataupun di infrastruktur untuk melindungi organisasi tersebut. Nah, biasanya itu berbagai macam pengendalian yang dilakukan untuk melindungi agar tidak terjadi kehilangan data. Nah, itu biasanya menggabungkan beberapa langkah seperti strategis, operasional, sama taktis. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau misalkan masalah kehilangan data, pasti juga itu ada vektornya. Nah, vektornya seperti apa? Di sini kita bisa lihat ya. Salah satunya itu adalah email ataupun social networking. Nah, ini mungkin saja bisa disadap oleh orang gitu ya, karena ini kita komunikasinya lewat jaringan. Nah, misalkan kalau di dalam email kita komunikasi misalkan hal-hal yang penting atau rahasia, di mana datanya tidak terenkripsi, nah itu kemungkinan juga bisa hilang gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada namanya unencrypted device. Jadi kalau misalkan kita punya perangkat, laptop, hard disk, atau smartphone, nah di mana di situ kita tidak menerapkan yang namanya enkripsi. Jadi pada saat kita kehilangan komputer, kehilangan laptop atau smartphone, datanya itu kan bisa diambil oleh orang yang menemukan. Karena ya itu tadi datanya tidak terenkripsi. Nah, biasanya di setiap komputer itu apalagi di disk ya, itu kita bisa lakukan enkripsi. Contohnya kalau di Windows kan ada BitLocker gitu ya, untuk mengenkripsi data kita. Jadi kalau misalkan ada orang yang ingin mencoba membuka disk kita, biasanya nggak bisa, harus minta password. Nah, kemudian kita juga berbicara masalah cloud storage device. Jadi cloud storage device itu kan biasanya kita simpan data-data sensitif nih di cloud. Nah, itu juga harus berhati-hati karena tergantung provider yang kita gunakan ya.
bisa saja yang kita gunakan itu, apalagi yang gratisan, enkripsinya kurang bagus, ya data kita bisa hilang gitu ya. Apalagi kalau kita menggunakan cloud gratisan, tiba-tiba mungkin hari ini ada gitu ya, kita upload data semua, besoknya udah hilang cloudnya, data kita hilang gitu ya. Nah itu juga kita harus memastikan menyimpan data di cloud itu yang benar-benar memiliki reputasi yang baik. Nah habis itu apalagi flash disk. Nah, kita juga harus hati-hati menyimpan data penting di dalam flash disk. Jangan sampai flash disknya hilang, otomatis data kita juga bisa hilang gitu ya. Kemudian ada hard copy. Hard copy ini biasanya lebih ke dokumen-dokumen ya, yang sifatnya rahasia. Kalau memang sudah tidak dipakai, sebaiknya kita hancurkan dengan menggunakan misalkan alat penghancur kertas gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu improver access control. Nah ini nih biasanya kita memiliki akses kontrol yang lemah. Salah satu contohnya punya password yang gampang. Nah itu juga bisa jadi celah untuk orang-orang mendapatkan akses ke, bisa saja ke email, ke komputer kita, ke smartphone kita gitu ya. Nah itu kan berbahaya juga ya. Nah, mungkin itu sedikit pembahasan terkait keadaan keamanan cyber saat ini. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi ke video berikutnya. Terima kasih.